Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan channel kompeten. Kita akan membahas tentang kala dalam persalinan. Channel kompeten rasa ini sudah bisa ya teman-teman, dan sudah siap untuk lanjut ke tahap berikutnya teman-teman. Ayo kita lanjut ke pembahasan soal ya teman-teman, atau latihan soal. Oke teman-teman, kita bahas nomor 1 dulu ya teman-teman. Seorang perempuan usia 27 tahun baru saja melahirkan bayi perempuan 5 menit yang lalu secara spontan. Setelah menyuntikkan 10 IEM oksitosin ya, perawat memeriksa uterus sembari melakukan peregangan tali pusat ke arah bawah. Masuk pada fase kala persalinan, berapakah kondisi pasien saat ini? Nah, teman-teman, paham ya? Kita lihat opsi jawabannya. A. Kala 1 fase laten. B. Kala 1 fase aktif. C. Kala 2. D. Kala 3. Dan E. Kala 4. Nah, ini perlu di garis bawahi teman-teman, bahwasannya ada perempuan usia 27 tahun ya. Bentar. Nah, ada perempuan usia 27 tahun kemudian baru saja melahirkan. Nah, ini 5 menit lalu. Ini jadi data fokus ya teman-teman. Kemudian lahir secara spontan setelah menyuntikkan 10 ya, ini 10 IM oksitosin ya. Perawat memeriksa uterus ya sembari melakukan peregangan tali pusat ke bawah. Nah, yang ditanyakan di sini adalah kegiatan ini masuk ke dalam fase kala persalinan berapa? Nah, menurut teman-teman yang mana nih jawabannya? A, B, C, D, atau D, atau E? Nah, jawaban yang benar adalah D, yaitu kala 3 ya. Nah, gimana nih bisa jadi kala 3? Ayo kita simak. Nah, di sini kenapa jawaban nomor 1 yang benar adalah D ya. Ini adalah pembahasannya. Nah, di teman-teman, bayi lahir secara spontan 5 menit yang lalu, kemudian perawat menyuntikkan oksitosin ya, dan melakukan penegangan tali pusat. Nah, dari tindakan yang dilakukan oleh perawat, saat ini pasien berada di fase 3 persalinan ya teman-teman, yaitu fase persalinan dimulai setelah lahir bayi dan berakhir dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Nah, tujuan manajemen kala 3 ini adalah untuk menghasilkan kontraksi uterus yang lebih efektif teman-teman, sehingga mencegah pendarahan. Kemudian manajemen aktif kala 3 ini terdiri dari 3 langkah utama teman-teman. Yang pertama adalah pemberian suntikan oksitosin dalam 1 menit pertama setelah bayi lahir, kemudian melakukan penegangan tali pusat terkendali, dan masase fundus uteri juga dilakukan. Ini termasuk ke dalam manajemen aktif kala 3 ya. Nah, kemudian jika misalnya memang opsi lain nih teman-teman, katakanlah misalnya tadi A ya, ada kala 1 fase laten, dia tidak tepat karena kala 1 fase laten merupakan fase pembukaan serviks sampai pembukaan 3, jadi tidak masuk ke dalam list jawaban kita ya teman-teman. Nah, kemudian jawaban B, contoh opsi B. Opsi B, kala 1 fase aktif, ini juga tidak tepat teman-teman, karena
Kala 1 fase aktif pembukaan serviksnya itu 4 sampai dengan 10, teman-teman. Nah, jika dengan opsi yang ketiga, opsi C, ini juga tidak tepat, teman-teman ya. Kala 2, karena kala 2 merupakan fase pengeluaran bayi yang dimulai dari pembukaan serviks yang sudah lengkap atau 10 cm dan berakhir dengan lahirnya bayi. Nah, kemudian opsi yang terakhir adalah opsi E, teman-teman. Ini juga tidak tepat karena kala 4 dimulai dari saat lahirnya plasenta sampai dengan 2 jam pertama postpartum. Nah, sehingga yang paling tepat itu adalah opsi D, teman-teman ya. Fase atau kala ketiga persalinan. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan paham nih ya, teman-teman. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, soal nomor 2, teman-teman. Seorang perawat membantu proses persalinan pasien usia 25 tahun di kamar bersalin rumah sakit. Pasien telah memasuki proses persalinan kala 3. Plasenta lahir utuh, lengkap, sudah dilakukan eksplorasi dan tidak ada plasenta yang tertinggal. Kemudian, perawat akan memasuki proses kala 4 persalinan. Nah, kita lihat pertanyaannya, teman-teman. Nah, dari tindakan berikut, manakah yang tidak diobservasi pada proses skala 4? Nah, ini perlu diperhatikan, teman-teman. Yang ditanyakan di sini adalah tindakan mana yang tidak diobservasi pada skala 4 persalinan. Nah, sedangkan pertanyaannya adalah sedangkan kasusnya adalah ini memasuki proses skala 4 ya. Nah, kita sedang memasuki proses skala 4 persalinan dan tindakan mana yang tidak diobservasi pada skala 4. Kita lihat pilihan jawabannya. A. Kandung kemih ibu. B. Jumlah darah yang keluar. C. Pemeriksaan suhu setiap 30 menit. D. Kontraksi uterus. Dan E. Pemeriksaan tekanan darah. Nah, ini teman-teman ya. Lagi-lagi ke pertanyaan, yaitu tindakan berikut manakah yang tidak diobservasi pada proses skala 4 persalinan. Ayo teman-teman, kira-kira apa jawabannya? Benar ya teman-teman. Jawaban yang benar adalah C ya. Pemeriksaan suhu setiap 30 menit. Ya. Nah, kenapa bisa C? Ini kita lihat dulu bagaimana pembahasannya. Nah, ini opsi jawaban tadi di nomor 2 dan ini adalah pembahasan untuk soal nomor 2 tadi ya. Jadi teman-teman, yang perlu diperhatikan di sini adalah hal yang harus diobservasi pada skala 4 persalinan itu terdapat pada opsi A, B, D, dan E ya. Jadi opsi C ini kurang tepat karena pemeriksaan suhu dilakukan cukup dalam 1 jam sekali. Ya, jadi hal-hal yang harus dipantau selama skala 4 ini itu dapat dilihat pada halaman kedua patograf ya. Nah, jadi kalau misalnya memang untuk di skala 4 ya, jadi melihat kandung kemih ibu ya, diobservasi ya, kemudian jumlah darah yang keluar itu juga diobservasi, kemudian kontraksi uterus ini juga diobservasi, dan yang terakhir yaitu pemeriksaan tekanan darah juga diobservasi. Namun untuk pemeriksaan suhu setiap 30 menit ini tidak usah dilakukan ya, karena untuk pemeriksaan suhu tubuh ini cukup dilakukan
1 jam sekali. Nah, gampang ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa untuk menyiasati atau ketika mendapatkan soal seperti ini, teman-teman sudah paham tentunya ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya ya teman-teman. Nah, ini merupakan soal nomor 3. Seorang perawat membantu proses persalinan ibu dan telah memasuki kala 2. Bayi lahir spontan per vaginam tanpa adanya robekan pada jalan lahir. Nah, coba kita lihat. Apakah tindakan yang harus dilakukan pertama kali sesaat setelah tubuh dan lengan bayi lahir? Nah, ya, tindakan yang harus dilakukan nih teman-teman yang ditanyakan. A. Lakukan penilaian secara cepat atau Apgar score ya, melakukan penilaian Apgar score apabila apakah bayi menangis kuat dan atau bernafas tanpa kesulitan, atau apakah bayi bergerak dengan aktif ya. Nah, ini yang dinilai. Kemudian untuk yang B, keringkan tubuh bayi, ganti handuk basah dengan handuk kering ya atau kain kering, biarkan bayi di atas perut ibu. Nah, kemudian pilihan C adalah memeriksa uterus untuk memastikan tidak ada bayi lagi ya. Itu jika memang ini adalah hamil tunggal. Nah, kemudian yang D adalah membantu ibu untuk melakukan inisiasi menyusui dini dan meletakkan bayi pada dada ibu. Nah, dan pilihan yang terakhir adalah E, mengusap-usap bokong atau punggung bayi untuk memberikan rangsangan agar bayi menangis kuat. Nah, jadi teman-teman, di sini sangat jelas ya. Yang ditanyakan adalah tindakan yang harus dilakukan pertama kali sesaat bayi ya, sesaat setelah tubuh dan lengan bayi ini lahir ya. Jadi mana nih jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya adalah A teman-teman. Nah, yaitu lakukan penilaian secara cepat dengan Apgar score. Kemudian apakah bayi menangis kuat atau bernafas tanpa kesulitan, dan apakah bayi bergerak dengan aktif. Nah, ini yang tindakan yang dilakukan pertama kali sesaat setelah tubuh dan lengan bayi ini lahir. Kenapa bisa A? Ya, ini kita lihat pembahasan untuk soal nomor 3 teman-teman. Nah, ini opsi jawaban tadi dan ini adalah pembahasannya. Nah, hal pertama yang harus dilakukan sesaat setelah bayi baru lahir adalah melakukan penilaian Apgar score. Skor Apgar atau nilai Apgar adalah metode sederhana untuk secara cepat menilai kondisi kesehatan bayi baru lahir sesaat setelah kelahiran. Nah, akronim dari kata Apgar yaitu appearance ya, atau color atau warna kulit ya. Kemudian pulse ya atau heart rate. Ini adalah denyut nadi ya teman-teman, atau grimace, refleks ya terhadap rangsangan, activity itu adalah untuk tonus otot, dan respiration atau usaha untuk bernapas. Nah, ini adalah panjangan ya dari Apgar ya. Nah, kemudian tindakan berikutnya setelah melakukan penilaian Apgar score adalah mengeringkan tubuh bayi ya, memeriksa uterus untuk memastikan tidak ada bayi lagi ya atau hamil tunggal, dan opsi D membantu ibu untuk melakukan imunisasi dasar ya, atau jadi opsi D itu membantu ibu untuk melakukan inisiasi menyusui dini setelah memastikan kondisi bayi bugar dan sehat. Dan opsi E
Ini dilakukan jika penilaian Apgar score dan kebugaran ini didapatkan kondisi bayi tidak menangis atau bernafas dengan spontan. Jadi ke-55 pilihan jawaban ini sebenarnya adalah benar teman-teman. Namun yang paling pertama dilakukan ini adalah menilai Apgar score ya, sehingga yang benar adalah A teman-teman. Nah, jadi channel Kompeten harap teman-teman bisa paham ya teman-teman terkait dengan soal-soal yang bakal keluar di ujian SKB CPNS tentang kala dalam persalinan ya teman-teman. Nah, sekian teman-teman untuk video kali ini. Silahkan komen dan dukung terus channel Kompeten agar kami selalu aktif untuk memberikan informasi atau edukasi untuk teman-teman yang akan mengikuti ujian SKB. Mohon juga teman-teman memberikan masukan ya di kolom komentar terkait dengan materi apa yang perlu kita bahas ke depannya ya teman-teman. Itu saja teman-teman. Semangat untuk ikut ujian SKB. Mudah-mudahan teman-teman bisa lulus dengan nilai yang paling maksimal teman-teman. Oke teman-teman, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.